السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم على نبينا المصطفى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ما تعاقب الليل والنهار. Kaum muslimat, para akhwat, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali pembahasan di kesempatan kali ini dengan menghadirkan pujian sanjungan kepada Allah Rabbul Alamin, yang karenanya lah Allah mudahkan kita hadir, yang dengan taufiknya lah Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk hadir dalam majelis ilmu, taman daripada taman-taman surga. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat meluangkan waktu dan menyisihkan umur yang Allah berikan kepada kita semuanya sesaat untuk mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebuah ketentuan bagi setiap muslim untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kehidupan seorang muslim adalah cahaya. Al-Qur'anul Karim bagi kehidupan seorang mukmin adalah penerangan dan lentera yang tak mungkin bisa dilepaskan dalam kehidupan. Siapapun di antara kita yang menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjauh dari cahaya dan penerangan, dan dia akan menjalani kehidupan dengan penuh kegelapan. Maka mempelajari Al-Quran dan hadis akan menjadi penerangan dalam kehidupan seorang muslim. Berbahagialah manakala hadis masih menjadi satu hal yang silih berganti kita mendengarnya dalam setiap majelis-majelis ilmu, karena pertanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Di luar sana banyak orang-orang yang tak peduli dengan hadis. Bahkan mungkin ada 1 hari, 2 hari, 3 hari yang mereka lewati tanpa ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka dengarkan. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kita taufiknya sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sering kita dengarkan setiap harinya. Bahkan terkadang satu majelis ilmu kita bisa mendapatkan 5 hadis, 10 hadis, atau bahkan mungkin lebih daripada itu. Dan ini merupakan satu nikmat yang harus disyukuri, karena dengan perantara itulah seorang muslim bisa mengenal agamanya. Kaum muslimat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu yang datang dari jalur yang tepat, dari hadis yang sahih, dan semoga Allah jauhkan kita dari
hal-hal yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak benar, ilmu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada beliau dan para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh umatnya yang selalu berharap untuk berjumpa dengannya. Semoga Allah pertemukan kita dengan beliau di dalam surganya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimat, para akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berbicara tentang perkara yang tercela, perkara yang buruk yang dilakukan oleh sebahagian wanita, yaitu menyerupai seorang lelaki. Sifat wanita yang menyerupai kaum lelaki. Ini merupakan perbuatan yang terlaknat sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita paparkan pada pertemuan sebelumnya. Dan beberapa perbuatan yang banyak dilakukan oleh wanita, padahal perbuatan itu perbuatan yang mengundang laknat. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat seorang wanita yang menyambung rambut dan yang meminta agar disambung rambutnya, perkara yang banyak beredar di tengah masyarakat karena adanya tuntutan bagi sebahagian wanita untuk mempercantik diri, terkhusus di momen-momen tertentu, dalam acara-acara tertentu, ritual-ritual tertentu. Mereka ingin tampil dengan penampilan yang terbaik menurut mereka, sehingga mereka harus menggunakan rambut palsu, menyambung rambut, menyambung alis, ya, atau mungkin sebahagian mereka merasa sempurna apabila menambah lukisan-lukisan di badannya seperti tato. Wal'iyadzubillah, sebahagian wanita justru merasa sempurna dengan keberadaan lukisan-lukisan yang melekat dan menempel secara permanen atau tidak di bahagian kulit tubuhnya, padahal perkara ini adalah perkara yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal'iyadzubillah. Perkara ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk perbuatan yang mengundang laknat. Dan kita tahu bahwa laknat adalah seseorang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak merahmati dan tidak menyukai seseorang yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga mereka adalah orang-orang yang dibenci dan dimurkai. Itulah lawannya. Lawan daripada laknat adalah murka Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, akan tapi justru menjadi orang-orang yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hal yang senada maknanya juga seorang wanita yang menyerupai lelaki atau sebaliknya seorang lelaki yang menyerupai wanita, mereka juga termasuk di antara perkara yang dilaknat di dalam agama. Dan yang banyak terjadi adalah seorang wanita yang dengan pakaiannya tidak menunjukkan ciri khas kewanitaan seorang muslimah, yang seharusnya mereka keluar dari rumahnya menggunakan penutup kepala, menggunakan kerudung, menggunakan khimar. Akan tetapi justru mereka keluar dari rumah tanpa hijab, tanpa kerudung, tanpa penutup kepala, seperti lelaki. Karena lelaki bagian kepalanya bukanlah aurat yang harus ditutupi, tetapi wanita di saat keluar rumah bagian kepalanya adalah aurat, perkara yang harus ditutupi. Maka tatkala mereka keluar dari rumah tak menutupi bagian kepalanya, maka berarti dia menyerupai seorang lelaki. Ya, dan ini dianggap sepele oleh mereka. Dianggap sebuah perkara yang enteng, keluar dari rumahnya tanpa menutupi auratnya. Ya, demikian halnya juga seorang wanita yang tidak menutupi lengan tangannya ketika keluar rumah, tidak menutupi kakinya dengan kaos kaki ketika keluar rumah, ketika berkumpul dengan yang bukan mahramnya. Nah, ini semua adalah pelanggaran-pelanggaran syariat yang dianggap sepele oleh sebahagian wanita, padahal perbuatannya menyerupai lelaki, dan perbuatan itu dikatakan oleh Nabi SAW adalah perkara yang mendatangkan laknat. Wal'iyadzubillah. Ya, ini poin yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan tujuan kami kembali mengingatkan masalah ini, ibu-ibu, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya setelah kita mengetahui perkara yang banyak dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata oleh kaum muslimat, tetapi justru inilah yang banyak kita dapati di masyarakat, menunjukkan bahwa ini dianggap sesuatu yang sepele oleh mereka. Dan hendaknya setiap kita yang telah mengetahui dan mengaji, yang telah berilmu dan telah belajar, inilah tugas kita untuk mengingatkan mereka. Ya, ilmu bukan hanya sebatas membuat kita tahu, mengetahui, akan tetapi bagaimana dengan ilmu kita bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang tidak boleh dilewatkan. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadilah Anda seorang dai yang selalu mengingatkan, menasehati saudaranya yang belum mendapatkan hidayah. Karena sebaik-baik manusia adalah yang selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Sebaik-baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, kalian adalah sebaik-baik umat ketika kalian senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari perbuatan yang mungkar. Dengan itulah kalian menjadi umat Nabi yang terbaik. Ketika kita selalu peduli dengan yang lain, selalu menyelamatkan saudara kita yang belum mendapatkan hidayah dan petunjuk, harus ada kemauan, harus ada keinginan kita untuk menasehati mereka. Ya, jangan hanya sebatas belajar, jangan hanya sebatas mengaji, memenuhi catatan, memenuhi kitab dengan hadis, akan tetapi tidak ada keinginan dan kepedulian memberikan peringatan kepada saudaranya. Padahal tujuan kita belajar adalah untuk bisa
memberikan ilmu kepada diri kita dan kepada orang lain. Ini poin pentingnya. Ya, oleh karenanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau pernah mengatakan talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang tak bisa ditandingi dengan ibadah yang lain. Tidak ada yang bisa menyetarainya. Menuntut ilmu adalah ibadah yang tidak bisa disetarakan dan disamakan dengan ibadah yang lain. Tidak ada yang bisa menyetarainya. Tidak ada yang bisa menyamainya. In sahhatin niyyah, apabila niatnya benar di dalam menuntut ilmu, kata beliau. Ya, catatannya bahwa menuntut ilmu tidak ada ibadah lain yang bisa menyamainya, dengan catatan benar niatnya ketika menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu tujuannya hanya sebatas untuk reuni, jumpa dengan kawan, ini lain ceritanya. Tetapi menuntut ilmu dengan nilai yang terbaik manakala benar niatnya di saat menuntut ilmu. Maka beliau ditanya oleh murid-muridnya, kaifa tasihhun niyyah, wahai imam, seperti apa seseorang itu dikatakan memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu? Lihat jawabannya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kata beliau, apabila engkau di dalam menuntut ilmu niatnya adalah mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari diri orang lain, maka itulah engkau dikatakan telah berhasil memiliki niat yang saleh. Di saat itulah engkau memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu. Apabila dengan belajar itu engkau bisa mengangkat kebodohan dari dirimu dan mengangkat kebodohan dari diri orang lain. Seperti itulah dikatakan dia memiliki niat yang saleh. Karena dengan belajarlah seseorang bisa membekali dirinya untuk menyampaikan kepada yang lain. Faqidus syai' la yu'ti, karena orang yang tak memiliki apapun tak bisa memberikan apapun. Orang yang tak memiliki tak bisa memberi. Maka sebelum dia memberi dia harus memiliki. Ya, maka dengan belajarlah kita mempersiapkan untuk memberikan ilmu nantinya kepada yang lain. Karena banyaknya kebodohan yang merebak di tengah masyarakat itu karena banyaknya orang yang berilmu akan tetapi tidak ada keinginan dan kemauan untuk menyampaikannya kepada yang lain. Saya ulangi, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, merebaknya kebodohan, tersebarnya kejahilan di masyarakat itu bukan hanya sebatas karena tidak adanya orang yang berilmu, bukan. Tetapi justru karena banyaknya orang yang berilmu, akan tetapi mereka lebih memilih untuk diam, tak mau mengingatkan, tak mau menasihati, tak mau memberikan nasihat untuk saudaranya, ya, dia memilih diam. Disitulah merebaknya akhirnya apa? Kejahilan dan kebodohan. Tapi kalau masing-masing kita berperan untuk berdakwah di jalan Allah, menyampaikan apa yang telah kita dapatkan, mengingatkan saudara kita, maka akan ada orang-orang yang akhirnya mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Lihat kaum muslimat yang kita temukan, ya, banyak sekali mereka yang tidak berhijab ketika keluar rumah, ketika berjualan, ya, dan yang banyak berinteraksi dengan wanita, ya wanita. Karena dalam agama Islam seorang lelaki tidak boleh banyak berinteraksi dengan wanita, kecuali memang ada alasan yang jelas, ya. Tetapi berhubungan apalagi sampai berduaan, ya, tidak ada hajat dan keperluan, maka ini
bisa mengundang syahwat, bisa menjerumuskan seorang kepada fitnah. Oleh sebab itu yang paling banyak berinteraksi dengan wanita ya para wanita, maka mereka lah yang diharapkan untuk mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ya, ingatkan tetangga, ingatkan keluarga. Ya, kalau keluar rumah usahakan pakai kerudung, ya, agar jangan dianggap menyerupai lelaki. Karena lelaki lah yang tidak menggunakan kerudung ketika keluar rumah. Kalau wanita juga sama, berarti dia mengikuti kaum lelaki yang menjadi ciri khas kaum lelaki. Dan apabila itu yang terjadi, maka mereka terancam dengan laknat. Ya, jadi ibu-ibu yang berkata Allah, kami berharap setelah belajar, setelah mengaji, tentunya ada misi. Harus ada misi yang tercapai. Ya. Kita sudah diberikan oleh Allah bekal akan ilmu, tinggal bagaimana kita menyalurkan ilmu ini kepada yang lain sehingga ilmu itu menjadi berkah. Ilmu itu menjadi berkah ketika diberikan kepada yang lain. Tetapi ilmu tidak akan berkah apabila hanya sebatas untuk dirinya. Ya. Oleh karenanya seorang muslimah ya yang diberikan oleh Allah keberkahan di dalam ilmunya adalah seorang wanita muslimah yang memiliki kepedulian besar terhadap saudaranya. Dan itu yang kita harapkan. Taib. Di sini beliau memberikan sebuah catatan sebagai lanjutan dalam pembahasan. Beliau mengatakan, "Fabirrughmi min wurudi hadhil ahadits wa ghairiha min al-ahadits allati fiha la'n lin-nisa' fi awsaf mu'ayyanah tajid fi katsirin min an-nisa' man tasma'u al-la'na wat-tarda wal-ib'ada min rahmatillah wa la tubali wa la ka'annaha sataqifu amama Allah subhanahu wa ta'ala." Kata beliau, dari sekian banyak hadis yang menyebutkan tentang ancaman laknat bagi kaum wanita yang melakukan pelanggaran tertentu, sifat-sifat tertentu yang menyebabkan mereka jatuh dalam ancaman laknat, riwayat yang begitu banyak, namun wanita yang mendengar laknat itu hanya sebatas mendengar dan tak peduli dengan ancaman. Nah, ini catatan untuk kita semuanya, ya, ibu-ibu. Hadis menerangkan tentang sebuah ancaman, laknat. Itu ancaman. Ya. Tetapi riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang adanya ancaman seringkali tak diperdulikan oleh wanita. Bahkan mereka dengan entengnya, dengan gampangnya melanjutkan perbuatan yang jelas disebut sebagai perkara yang mendatangkan laknat dan ancaman. Artinya dia tidak memiliki rasa kekhawatiran, dia tidak memiliki rasa takut melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bahkan mereka menganggap bahwa perbuatannya tidak akan memberatkan dia di saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa laka'annaha yawman minal ayyam satudraj fi hufratin wa yuwara 'alaiha at-turab wa taqdum 'ala umurin ha'ilah. Dan dia tidak akan pernah berpikir, bahkan sebagian wanita tidak pernah berpikir ya akan ada satu hari di mana mereka akan menghadapi kesulitan dengan perbuatannya. Tak berpikir sampai ke sana. Ya. Sehingga dia melakukan pelanggaran setiap harinya tanpa menyadari bahwa itu adalah ancaman baginya. Karena sudah terbiasa melanggar, menganggap sesuatu ancaman sebagai perkara yang biasa, peringatan akan laknat tak digubris,
Maka kalau 1, 2, 3 ancaman-ancaman yang disebutkan dalam hadis sudah dianggap biasa, maka kejahatan-kejahatan yang lain pun akan mengikut dengan kebiasaannya, sehingga tidak ada yang bisa mengatur hidupnya. Dia seakan-akan bebas mau melakukan apapun, dan ini adalah kehidupan yang tidak terarah. Dan banyak wanita-wanita yang seperti ini tidak mau diatur, tidak mau diarahkan. Tidak ada manfaat peringatan, tidak ada manfaat ancaman. Kepekaannya hilang. Ya, tidak bisa lagi mendeteksi dan membedakan mana ancaman dan peringatan dan mana kabar gembira dan perkara yang mendatangkan kesenangan. Ya, hatinya telah mati, tak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karenanya, kaum muslimat, para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menampakkan kebenaran dalam kehidupan kita, dan memohonlah kepada Allah agar Allah mengkaruniakan kita mengikuti kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami perkara yang batil adalah batil, dan anugerahkan kami untuk meninggalkan kebatilan itu. Terus berdoa dengan doa ini, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Karena terkadang kita boleh jadi kita yang hadir di sinilah yang memerankan aktor itu. Terkadang kita berbicara di majelis ilmu seakan-akan orang-orang yang sedang kita bahas tidak memperhatikan adanya ancaman, seakan-akan ini dinobatkan orang-orang di luar yang tidak mengaji. Padahal boleh jadi kita salah satu di antaranya. Ya. Kita mengetahui, kita mempelajari sebuah hadis yang berisi ancaman bagi pelanggaran tertentu, jarang kita membawakan itu untuk diri kita. Kita menganggap, ini bukan saya ini. Ini mah orang di luar yang tidak mengaji. Ya, mereka lah orang-orang yang tak peduli dengan adanya ancaman dan laknat itu. Terkadang tidak kita bawakan kepada diri kita. Ya, kita sandarkan kepada orang lain. Subhanallah. Ya, padahal ilmu yang terpenting untuk diri kita terlebih dahulu, baru nantinya untuk orang lain. Maka hati yang tidak memiliki kepekaan adalah hati yang tidak bisa mengambil pelajaran. Maka bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hati kita hati yang bercahaya. Ya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tadi ketika kita menuju masjid, apa doanya? Apa doa ketika kita menuju ke masjid? Kita sekarang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Adakah satu doa yang kita panjatkan ketika kita pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala, pergi ke masjid? Bukankah kita membaca Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura? Ya Allah, berikanlah hatiku hati yang bercahaya. Jadikanlah hatiku hati yang bercahaya. Hati yang bercahaya itu adalah hati yang bisa menerima kebenaran dan menolak keburukan. Nah, ini selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pergi ke masjid ini doanya. Ya, meminta cahaya untuk hati kita. Karena hati ini butuh cahaya. Butuh penerangan sehingga dia bisa mendeteksi mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau tidak ada penerangan, bagaimana dia bisa mendeteksi mana yang baik dan mana yang buruk? Ya, sama seperti kita berjalan di tengah kegelapan. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui depan kita berbahaya atau tidak? Ya, yang akan kita injak ini melukai atau tidak?
Tidak bisa kita mendeteksi sampai ada apa? Penerangan dan cahaya. Baru kita tahu, oh ini ternyata sebelah kanan jurang. Ternyata sebelah kiri yang aman. Oh ternyata di depan kita ada ranting pohon. Hati-hati, hindari. Jangan sampai terkena, engkau bisa terjatuh, tergelincir, dan seterusnya. Maka hati yang bercahaya adalah hati yang kita butuhkan. Maka kita minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala, penerangan untuk hati kita. Dan doa kita baca setiap pergi ke masjid, sehingga kita bisa mendeteksi mana perkara yang mendatangkan laknat yang harus ditinggalkan dan mana perkara yang tidak mendatangkan laknat, kebaikan untuk dikerjakan. Nah, karena beliau menyebutkan di sini bahwa banyaknya orang-orang yang tidak menempatkan dirinya pada posisi peringatan, tetapi dia lemparkan posisi itu kepada orang lain, seakan-akan orang lainlah yang pantas diperingatkan dengan peringatan ini. Kalau saya tidak, kan saya akan ngaji. Nah, ini salah, ini keliru. Ya, yang paling terpenting ketika kita mengaji adalah menempatkan diri kita di hadapan peringatan-peringatan itu. Ah, ini saya betul nih. Ah, ini benar-benar saya nih kekurangannya nih. Benar-benar saya yang harus saya perbaiki ini. Nasihat ini betul-betul mengarah kepada saya. Ya. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mempersiapkan diri dengan mental yang kuat di dalam menerima peringatan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Baik. Kemudian beliau mengatakan, didapati pada hari-hari ini, kata beliau, para wanita yang sibuk dengan alwan, sibuk dengan make up, sibuk dengan warna-warna yang menghiasi wajahnya atau tubuhnya, ya, taqdumu ala umurin hailah haitsu takunu alwanun hailah. Banyaknya wanita-wanita yang menjadikan warna-warna perhiasannya sebagai pelindung dari warna alaminya, ya, wal a'naqu 'anil abdanin zailah. Kemudian juga mereka menjadikan warna-warna itu di bagian leher-leher tubuh-tubuh mereka. Naam. Wal uyun 'al khudud sailah. Naam. Perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh kaum wanita itu yang menjadi inti ketika mereka keluar dari rumah, tanpa mereka bertanya, tanpa mereka mengkhawatirkan apakah perhiasan-perhiasan ini bisa menjadi sebab mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Akankah dia menyadari bahwa satu hari nanti di mana perhiasan-perhiasan ini tidaklah berarti ketika tanah telah menyelimuti dirinya, ketika kematian telah menjadi ujung perjalanannya, apakah nanti perhiasan-perhiasan ini akan berarti untuknya? Nah, banyak wanita yang berhias, ya, menghiasi dirinya, tetapi mereka tak menyadari bahwa perbuatan itu nilainya adalah maksiat kepada Allah. Wala yakunu hammuha illa an tatajammal wa tatazayyan. Tidak ada yang menjadi misinya kecuali bagaimana saya berhias, bagaimana saya mempercantik diri,
walau kanatil a'mal lati tumarisuha ma'siyatan lillah, walaupun perbuatannya itu justru bernilai maksiat kepada Allah, wa mukhalifatan li amrihi, justru perbuatannya itu menyelisihi perintah Allah, wa min mujibati ghadabih, dan perbuatannya itu bisa menyebabkan dia jatuh dalam kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala wa sakhatih, justru perbuatannya itu mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang banyak terjadi, fenomena yang banyak terjadi, dan kita temukan ya bagaimana kaum wanita keluar dari rumahnya menggunakan parfum yang semerbak wanginya, ya tercium, dan ini perkara yang mereka bangga melakukan itu. Padahal ini adalah jenis maksiat yang berbahaya. Ya, Rasul SAW mengatakan, ayyuma mra'atin ista'tarat, wanita manapun yang menggunakan aroma parfum wangian, ya, ternyata tujuannya agar tercium wangian semerbak darinya, agar dia dikagumi oleh kaum lelaki di luar sana, liyarah raihataha, agar aromanya bisa menjadi sesuatu yang membuat orang lain senang, padahal itu bukanlah perkara yang halal. Wanginya dicium oleh lelaki yang bukan mahram, maka apa kata Nabi? Fahiya zaniyah, maka sejatinya dia adalah wanita pezina yang menggunakan parfum keluar rumah. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kalau bukan untuk menunjukkan kepada orang di luar, inilah aroma saya, inilah wangian saya. Ya. Dan ini seperti wanita yang sedang merayu, seakan-akan dia ingin menjerumuskan orang lain kepada fitnahnya. Maka Nabi menyebutkan dia seperti wanita pezina. Ya, seakan-akan dia sedang merayu dengan wangiannya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini justru dianggap sesuatu yang biasa oleh mereka. Tampil dengan kecantikannya di luar, dengan aromanya yang wangi semerbak. Mereka menganggap itu suatu hal yang lumrah. Mereka menganggap itu suatu hal yang biasa. Mereka menganggap itu suatu hal yang memang sudah zamannya. Ya. Padahal itu dilarang oleh agama. Nabi mengatakan wanita manapun yang keluar rumah menggunakan parfum, maka dia adalah wanita pezina. Karena wanita pezina dikenal bagaimana dia merayu dengan kemolekannya, bagaimana mereka dikenal dengan kecantikannya, perhiasannya, yang dengan itulah mereka merayu, ya, mengundang orang-orang lelaki yang bisa membuat dia melakukan hubungan dengannya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Walau kanatil a'mal lati tumarisuha ma'siyatan lillah, masih saja mereka bersolek, berhias, padahal amal perbuatannya adalah maksiat. Mukhalifatan li amrihi, jelas perbuatannya menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Min mujibati ghadabi, dan perbuatannya akan mengundang murka Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberikan wasiat, idzan hunaka awsafun wa madham, berarti di sana kesimpulannya ada sifat-sifat wanita yang tercela. Nah, ini dia ibu-ibu. Dari pemaparan hadis dan keterangan yang dibawakan oleh beliau, maka sampailah kita di titik kesimpulan, berarti ada sifat yang tercela yang dilakoni oleh kaum wanita.
ada sifat-sifat yang madzam, sifat-sifat yang madzmum, sifat-sifat yang tercela, jaa bayanuha fi sunnah, yang telah datang keterangannya melalui sunnah, hadis lin nisa, yang menerangkan tentang bagaimana seorang wanita itu semestinya menjauh dari sifat yang tidak baik itu. Litakunal mar'ah salihah minha ala hadar, tujuannya mengenal sifat-sifat yang buruk agar wanita-wanita salihah selamat dan menjauh dari keburukan. Itulah pentingnya mengenal keburukan. Pentingnya mengetahui sesuatu yang buruk bukan untuk mengerjakan keburukan, tetapi pentingnya mengetahui keburukan agar kita selamat dari keburukan itu. Nah, waspada. Itulah pentingnya ilmu. Ternyata perbuatan ini tercela, maka ditinggalkan. Ya. Itulah pentingnya ilmu. Bisa mengetahui mana yang dipandang syariat pelanggaran, mana yang dipandang syariat bukan pelanggaran. Mana yang dianggap pelanggaran itu yang harus dijauhi. Ya, agar Anda tetap menjadi seorang wanita dengan karakter salihah. Ya. Wa ma'rifatul mar'a bihadhihi al-asya' hiya ma'rifatun yuqsad minhal hadar. Pengetahuan seorang wanita kepada masalah-masalah ini adalah pengetahuan dengan maksud menjauh agar dihindari, wal ijtinab ala haddi qawli man qala. Tujuannya adalah untuk menjauh dari batasan yang dikatakan oleh seseorang, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minan nas yaqa' fi. Ada perkataan ya yang bijak